Baik, masih bersama Mas Ganjar Pranowo. Ini ada tayangan lagi, masih seputar nostalgia Mas Ganjar. Bisa disiapkan sapu tangan dari sekarang. Oh enggak, berikut ini. Ini mau saya tunjukkan, ini sepeda yang waktu saya kuliah sering numpang di rumah kawan saya, namanya Jabrik gitu. Nah, sepeda ini adalah sepeda kakaknya yang seringkali kalau saya waktu di sana pinjem. Ini yang kenangan waktu kuliah. Itu sepeda keramat itu kayaknya ya? Keramat. Jadi pakai sepeda itu dari mana ke mana? Ke kampus. Karena waktu itu kita sering pinjam sepeda motornya, tapi kalau nggak ada, orang tuanya Jabrik ini baik banget sama saya dianggap anak sendiri. Kalau Mas Jabrik ini seperti keluarga kan, kata Mas Ganjar. Sempat tinggal di rumahnya Mas Jabrik juga? Oh, saya nyusun skripsi itu nggak bisa pakai komputer, Mbak. Waktu itu loh. Bayangin tahun 92 saya mulai nyusun itu nggak bisa pakai komputer. Itu pakai mesin ketik tiktok itu. Sehingga pinjem sama dia sampai jadi satu proposal. Dan kemudian baru terakhir itu kita ngetik pakai komputer ya, baru selesai. Itu pun dibantu adik saya gitu. Sehingga saya ini sebenarnya sampai lulus nggak bisa pakai komputer. Kalau sekarang? Oh jago dong. Wow, itu yang penting. Jadi nginep di situ berapa lama tuh? Enggak, saya selama itu bisa sampai seminggu pulang, 2 minggu pulang begitu. Sampai betul-betul diopeni betul sama mboknya Jabrik itu. Maka sampai beliau meninggal, waktu itu saya sempat nunggu di sana gitu. Berdua aja, hanya Mas Ganjar dan ya ada keluarganya. Jabrik saja. Ada keluarganya. Teman-teman yang lain nggak ada? Yang satu enggak. Relasi emosinya beda. Kalau saya memang karena banyak dibantu gitu ya. Jadi kalau dengan ini teman seperjuangan juga Mas Jonet. Ini kakak kelas saya. Dalam satu organisasi. Saya dulu diklat Mapala bareng Jonet ini. Terus kemudian saya jadi ketuanya sama. Ini juga pengayuh sepeda. Pengayuh sepeda dari ini. Ini hidupnya juga sama. Silakan. Sama-sama reposo gitu. Mas Jonet ini sebagai senior ini kan? Senior, kalau kuliahnya senior. Tapi kalau di organisasi enggak senior saya. Saya kan waktu ketua Mapala, dia anggota. Sekarang dia alumni Gajah Mada, saya ketua umumnya. Masih anggota lagi. Tapi senior dia. Ini pernah yang untuk urusan ospek mengospek gitu? Enggak, kalau sama dia lebih... Atau membimbing justru ya? Ke Mapala, ya. Membimbing Mas Jonet. Ada cerita apa tentang, waktu itu panggilannya Ganjar? Emang? Iya. Nggak ada panggilan lain? Nggak ada. Ya. Jadi kami di Fakultas Hukum UGM itu tergabung dalam satu organisasi pecinta halaman, Mapala. Satu pengalaman di situ sebagai Mapala kami mempunyai anak didik ya. Ada 2 SMA lah, setingkat SMA di Jogja. Nah pada waktu itu saya ingat betul ada salah satu materi yaitu kami menyebutnya peta kompas. Nah karena mungkin adik-adik kita itu belum begitu berpengalaman ya menggunakan alat itu, sampai waktu kita jadwalkan bisa turun jam 2 siang, akhirnya molor. Molor bahkan sampai malam, baterai pun nggak membantu kami. Sempat kami berpikir ini pasti tersesat. Nah pada waktu itu kami berdoa mencoba mencari jalan turun. Kebetulan beliau di depan mencoba untuk turun ya. Begitu turun saya masih sempat komunikasi tapi nggak begitu lama kok suaranya hilang. Saya tungguin di situ kurang lebih mungkin ada 5 menit ya, baru dia muncul. Rupanya terpelosok ke jurang. Saking nggak kelihatannya itu. Ya. Dan pengalaman itu nggak berhenti di situ. Akhirnya malam itu kami terpaksa nginep di desa terakhir, baru besok paginya pulang. Tapi di situ orang tua siswa udah banyak nunggu di desa terakhir itu. Berapa dalam itu? Dalam, itu yang di Lawu ya? Enggak, di atas gua Jepang. Gua Jepang di Anu ya. Berapa dalam itu Mas? Oh dalam. Jadi Mas Ganjar nggak tahu kalau di situ ada jurang? Iya, tapi sebenarnya kalau siang kan kita agak hafal daerah itu. Jadi nggak jatuh gitu, tapi cuma keprosok gitu aja. Kita udah tahu aja. Dipanggil-panggil kedengeran? Enggak. Tadi kan katanya manggil-manggil. Enggak kedengeran. Berarti jauh dong? Ya mungkin karena tertutup aja bentuknya agak overhang gitu ya, jadi kan nggak kelihatan gitu.
Tapi soal Mapala nih Mas. Iya, iya. Mas Jonet ada cerita soal cari uang nggak nih? Cara-cara anak Mapala nyari uang ini. Itu sedikit berkaitan juga dengan ospek walaupun kami saya angkatan 86, Pak Ganjar ini 87. Ya ini mungkin sedikit kenakalan beliau ya. Artinya atribut ospek itu diminta kepada mahasiswa baru itu untuk membawa tas yang bahannya terbuat dari kantong gandum plus talinya dari tali pramuka. Nah, disitulah kami, saya, Mas Ganjar dan Mas Japrik itu menjual untuk mahasiswa itu. Awalnya sih yang kami jual adalah bahan-bahannya semua bersih, kantongnya bersih, talinya masih bersih. Tapi karena kebutuhan dari mahasiswanya ini banyak dan kami kesulitan mendapatkan bahan bakunya ya, kantong yang bersih. Kemudian karena persaingan juga banyak, akhirnya kantong yang masih kotor pun kita pakai. Akhirnya malam-malam itu kita jahit, tapi badan kita putih semua. Mas Jonet terima kasih. Ya. Kita harus jeda dulu Mas Ganjar. Ada satu segmen terakhir, saat lagi kami kembali. Bukan gara-gara karena jadi mak comblang ya? Oh, ada ceritanya memang. Nah, jadi gimana? ada ceritanya dulu, ada yang naksir dia. Ini sudah ada pendamping. Oh. Yeah. Mendampingi selama berapa tahun sudah Mbak? 16 tahun. 16 tahun. Nikahnya ya. Pacarannya? Menjelang 7 bulan. Kalau pacarannya 5,5 tahun. Lama juga ya Mas Ganjar. Lama. Ya gimana dapetnya dia? Loh, kok sepertinya pasrah? Ya enggak kan 5,5 tahun. Saya ceritain Mbak ya. Apa? Saya itu dulu nggak ada yang mau loh Mbak. Ke Mas Ganjar? Iya, yang mau cuma dia aja ini. Iya, jadi nggak ada yang mau. Oh, Kita serius? naksir ditolak. Maka saya bilang, dugaan saya mereka sekarang menyesal. Wah, Lo harus percaya diri kan begitu. pasti sudah menyaksikan ini, yang mereka yang nolak-nolak itu. Nah. Iya, iya. Pertemuan dengan Mbak Atikoh itu kecelakaan betul, tanda Iya. kutip. Iya, karena dulu kita KKN bareng gitu kan. Jadi kalau orang Jawa itu mungkin Witing Tresno, Jalaran Seko, ora ono liya. Witing Tresno, Jalaran Seko ngelibet. Di Indonesia kan itu gimana? Jadi suka karena nggak ada yang lain. Padahal harusnya Witing Tresno, Jalaran Seko Kulino, Kulino itu terbiasa. Oke. Iya, iya. Bukan gara-gara karena jadi mak comblang ya? Oh, ada ceritanya memang. Nah, itu Jadi ada gimana? ceritanya dulu, ada yang naksir dia. Aha. Setiap hari kita ngomong terus kan. Terus begitu pas ngomong-ngomong, sampai terakhir kok malah dia makin jauh, terus kemudian dia malah makin dekat gitu kan. Ya sudah, selesai sudah. Ditikung berarti ini ya. Mbak Atikoh, Apel itu suka naik motor gonta-ganti ya katanya? Iya, motor gonta-ganti, sepeda gonta-ganti, mungkin kadang juga pakai mobil, ya, bis maksudnya. Maksudnya bis, mobilnya Mercedes. Jendelanya banyak. Penumpangnya banyak juga. Penumpangnya banyak. Udah tahu kalau itu langsung, wah motor gonta-ganti. Gitu. Iya. Wah motornya banyak gitu. Iya. Iya. Iya, banyak yang minjemin maksudnya. Oh dia udah tahu dari Udah awal. tahu ya. Jalan kaki ke kosan juga pernah ketemu untuk Pernah dulu, Oh, iya. tapi dia nggak tahu sebenarnya. Oh, iya. Tahu-tahu kok Agak-agak. gembrobios gitu aja kan. Tak kira kan habis olahraga bagaimana kan jauh dia. berapa kilo itu kalau atau bayang aja dari mana ke mana gitu? Enggak sih, kalau ditarik garis lurus kira-kira ya 10 kilo. Lumayan itu jauh juga. Karena nyari pinjaman sepeda nggak ada, pinjaman motor nggak ya. ada. Kemudian dulu kan belum zaman SMS, belum zaman telepon. Padahal mungkin kan saya sudah nunggu gitu daripada ngambek ya dia jalan kaki. Berapa jam itu Mas? Enggak sih, enggak lama. Ya 1 jam, 2 jam. 2 jam mungkin. 2 jaman ya? Iya. Tapi gembrobiosnya itu. Iya. Oke. Semangat kok. Pak Atikoh, pernah malam tahun baru sudah dandan rapi gitu, nunggu Ya, Ceritanya nunggu gimana? sampai pagi. Jadi sampai pagi. jadi dia sama Mas Junet ini
Itu sama Juni sama Mas Jabrik itu. Jadi itu tahun pertama kita deket ya, jadi pacaran itu biasanya tahun baru saya kan pulang nanti acara dengan keluarga, kemudian teman-teman kos ada yang acara di kampus, kan biasanya ada band-band atau apa yang gratisan gitu, kemudian yang lain tahun barian sama pacarnya gitu ya. Karena saya merasa udah punya pacar nih, wah tahun baru pasti aku mau diapelin gitu. Jadi udah dandan rapi, diajak siapa-siapa nggak mau. Nggak, saya nunggu. Ditunggu sampai pagi nggak datang-datang. Jam 10 tiba-tiba nongol dengan wajah tanpa dosa. 10 apa? Pagi. 10 pagi? Ya siang. Jadi nongol dari mana? Daki gunung. Sama Mas Junit itu. Ya. Jadi aku tuh nggak bilang, wah itu. Nggak bilang itu. Ya kan dulu nggak ada telepon, bilangnya gimana gitu. Mas Ganjar nggak tahu kalau enggak, saya bilang sebenarnya waktu saya naik gunung, dari gunung saya bilang, aku naik gunung gitu. Ya, nggak nyampe tapi dia lah. nggak dengar, betul. Tapi satu nih, kalau tadi ibu titip jangan korupsi gitu ya. Iya. Kalau dari istri ada kekhawatiran itu juga nggak? Ibu memang sesosok wanita yang luar biasa ya. Saya sebagai menantu juga sangat bangga. Dan tidak pernah satu kali pun saya itu ada kata-kata yang keras atau biasanya kan ada friksi antara menantu dan mertua. Saya sama sekali, alhamdulillah. Pokoknya pesannya cuma satu, ya dia disayangin karena anaknya gitu ya. Kemudian kalau kita baru dari rumah ibu dulu itu juga saya dipesenin, bukan cuma Mas Ganjar. Karena perempuan itu juga penentu loh, mau korupsi apa tidak. Jadi ibu selalu ketika mau pulang saya dipanggil, Mbak Atik, ibu kan nggak pernah manggil saya Atik cuma gitu, nggak pernah. Mbak Atik, gaji kamu sama gajinya Mas Ganjar itu cukup untuk hidup kalian. Cukup untuk ngopeni alam, ngopeni itu membiayai alam. Jadi nggak usah macam-macam. Keluarga juga nggak lagi nuntut apapun seperti itu. Jadi saya juga merasa diamanati sama ibu. Saya juga selalu mengingatkan ke Mas Ganjar, kita itu biasa hidup sederhana, nggak perlu macam-macam. Ini sudah level ini tuh beyond our imagination, udah nggak pernah kepikiran di level. Udah biasa miskin. Baik Mas Ganjar, terima kasih. Mau sapa-sapa sedikit untuk masyarakat Jawa Tengah sedikit? Oh iya, untuk masyarakat Jawa Tengah ada sebuah optimisme yang harus kita bangun. Gotong royong adalah modal utama, maka seluruh persoalan masyarakat diselesaikannya bersama-sama. Dan Anda boleh memaki, boleh mengkritik, tapi memberikan solusi boleh saya tunggu. Oke. @ganjarpranowo. Oke, terima kasih Mas Ganjar, Mbak Atiko, Mas Jonet, dan juga tadi Mas Budi, terima kasih. Kita jumpa pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.